Lato-lato sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bukan hanya anak-anak, namun permainan lato-lato juga banyak digandrungi orang dewasa. Bahkan di media sosial pun sudah banyak beredar video yang memperlihatkan permainan ini menjadi sebuah perlombaan dan tidak tanggung-tanggung. Pesertanya pun juga selalu membludak. Halo, Assalamualaikum Sobat Channel. Semoga baik-baik saja ya, dan terima kasih karena sudah mengklik video ini. Sobat Channel, kali ini Ati Nabil akan membahas mengenai sebuah permainan yang sedang viral pada saat ini. Permainan apakah itu, Sobat Channel? Sobat Channel, merasa asing nggak ngedenger suara macam ini? Yap, benar sekali, itu bunyi lato-lato. Hampir di setiap saat kita mendengar bunyi itu. Permainan lato-lato ini memang sedang digandrungi semua kalangan, baik anak-anak, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Tapi tahukah Sobat Channel bahwa lato-lato bukanlah permainan baru? Lato-lato itu merupakan permainan yang sudah sangat lama dan memiliki sejarah yang panjang. Jika dilihat, permainan ini amat sederhana. Hanya menggoyangkan tangan untuk menggerakkan dua bola sehingga menimbulkan bunyi khas tak-tek tak-tek. Tapi jangan salah, jika Sobat Channel tidak mahir dan sembarangan menggerakkan tangan tanpa memahami keseimbangannya, bisa-bisa kepala atau kening menjadi korban dan jadi benjol. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita simak saja sejarahnya lato-lato. Sobat Channel, lato-lato ternyata memiliki sejarah yang panjang. Meski banyak dimainkan masyarakat Indonesia, lato-lato sebenarnya merupakan permainan impor dari Amerika Serikat, yaitu negara asalnya. Lato-lato ini viral di Amerika sana 60 tahun yang lalu. Permainan ini juga di sana disebut sebagai clackers, click-clack, knockers, kerbangers, atau clankers. Istilah-istilah tersebut, Sobat Channel, merujuk pada benda yang sama, yakni dua bola yang dihubungkan dengan dua utas tali. Cara memainkannya pun persis sebagaimana lato-lato dimainkan di Indonesia. Ketika dimainkan, mainan akan memunculkan bunyi yang khas yang menurut lidah bule katanya suaranya klak, 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 klak. Bunyi tersebut kemudian mendasari penamaan mainan ini. Benda ini mirip dengan bolas atau boleadoras, senjata berburu hewan yang digunakan oleh para gaucho atau koboi Argentina pada waktu dulu, yaitu penduduk di Pampas, Gran Chaco, dan Patagonia, Argentina, di Amerika Selatan. Bolas tersebut diikat ke tali, kemudian dilempar ke sasaran. Seiring berjalannya waktu, Sobat Channel, dan perkembangan zaman, clackers kemudian dibuat sebagai alat untuk mengajari anak-anak berlatih koordinasi antara tangan dan mata. Sobat Channel, demam lato-lato ini kemudian merambah ke sebuah tempat di Italia, yaitu desa Calcinatello. Sejarawan mencatat Food and Drug Administration atau FDA Amerika, yaitu John F. Swan, kepopuleran clackers atau sekarang di Indonesia disebut lato-lato ini membuat penduduk Calcionatella menggelar kejuaraan tahunan. Dan New York Times juga pernah menerbitkan catatan pada Agustus 1971 yang menunjukkan adanya kejuaraan clackers yang berlangsung di Italia, tepatnya di desa Calcinatello tadi, yaitu dekat Brescia. Dimainkan sebagai kompetisi dunia, perlombaan ini pun diikuti oleh banyak peserta dari berbagai negara. Sebut saja Belanda, Belgia, Swiss, Inggris, hingga Kanada yang datang untuk membuktikan kemampuan mereka bermain clackers di mata dunia. Dan tahukah Sobat Channel, pada waktu tahun 60 dan 70-an, clackers ini juga sempat masuk ke Indonesia dan anak-anak pada zaman itu banyak juga yang memainkannya, tapi tidak lama kemudian menghilang lagi. Itu dikarenakan pada zaman itu, yaitu sekitar tahun 60 hingga 70-an, permainan ini sempat menimbulkan kontroversi karena pertama, suaranya dianggap mengganggu, dan yang kedua, clackers juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua karena beberapa anak dilaporkan terluka akibat bermain clackers. Luka yang ditimbulkan tidak sekedar benjol karena kejeduk bola saja. Mainan clackers dianggap berbahaya karena dapat pecah menjadi serpihan tajam. Hal ini terjadi ketika anak terlalu bersemangat menggoyangkan tali sehingga bola-bola bertubukan dan terlalu keras. Hal ini terjadi karena clackers pada zaman tersebut terbuat dari kaca temper.
dan beratnya melebihi yang terbuat dari plastik polimer seperti zaman sekarang. Sobat channel, bahan dasar yang demikian berpotensi pecah dan membentuk serpihan yang terlempar saat dimainkan. Pada tahun 1966, Food and Drug Administration bahkan mengeluarkan peringatan terkait bahaya clackers. Lembaga tersebut juga melakukan pengujian laboratorium guna mengetahui kecepatan gerakan dan potensi pecahan dari clackers tersebut. Hasilnya, pada tahun 1971, permainan ini pun resmi dilarang karena dianggap mengandung bahan kimia maupun radioaktif serta mudah terbakar. Dan Child Protection and Safety Act Amerika Serikat juga melarang penjualan ini. Keputusan pelarangan yang diikuti penarikan produk dari pasaran ini didukung oleh banyak lembaga, termasuk Society for the Prevention of Blindness. Kepopuleran clackers secara internasional merambah ke Indonesia kembali sekitar tahun 1990-an. Permainan ini mulai dimainkan lagi oleh anak-anak Indonesia. Bentuk mainnya pun tidak berubah, hanya saja tidak lagi menggunakan kaca temper, tetapi diubah dengan plastik polimer. Cuman di tahun ini, ukurannya lebih besar dari ukuran tahun-tahun sekarang. Bahan ini dianggap jauh lebih aman dibanding pendahulunya. Meski demikian, permainan ini tetap beresiko pecah, tetapi dengan resiko partikel pecahan tidak membentuk proyektil layaknya kaca. Sobat channel, clackers di Indonesia sekarang lebih populer dengan sebutan lato-lato. Nama tersebut berasal dari bahasa Bugis dan berubah menjadi kato-kato di Makassar. Sementara di beberapa daerah di Pulau Jawa, permainan ini dulunya disebut tek-tek. Ada juga yang menyebut tok-tokan dan ada juga yang menyebutnya nok-nok, sebagaimana bunyi yang ditimbulkannya. Nah, demikianlah Sobat Channel sejarah dari lato-lato yang setahu saya dulu waktu kecil namanya adalah tok-tokan. Dulu saya jago memainkannya loh, tapi sekarang jadi nggak bisa lagi. Apakah Sobat Channel ada yang bisa memainkannya atau lagi belajar untuk memainkannya, atau mungkin sudah mahir seperti kakak ipar saya ini atau ponakan saya ini dan mereka sudah pada mahir memainkannya? Atau mungkin Sobat Channel sudah pernah ikut kejuaraan lato-lato di daerah Sobat Channel sendiri? Boleh komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, share juga bila menurut Sobat Channel konten ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.